Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ustaz atas materi yang sudah dipaparkan kepada kami. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya Ustaz terkait dengan poin tentang menjauh dan membenci ulama. Kalau kita perhatikan dari warna yang kelompok-kelompok yang ada di Indonesia, tentunya berbicara tentang ulama, mereka masing-masing memiliki pandangan dan perspektif tersendiri tentang ulama. Mungkin bisa diberikan kepada kami tentang siapakah ulama, ya, karena itu tadi Ustaz, masing-masing kelompok itu sudah memiliki ulama. Yang kedua Ustaz, tentang buku-buku teroris yang Ustaz sudah paparkan tadi, bahwasanya tidak hanya aksi fisik saja, tetapi juga ada aksi ideologi. Dan kita ketahui bersama saat ini belum ada terlalu bebas dalam peredaran buku-buku yang saat ini yang memuat konten-konten yang sifatnya radikalis dan mengajak kepada aksi teroris yang sudah diterjemahkan ke dalam buku berbahasa Indonesia. Mungkin ini juga masukan kepada Badan Isbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, dan mungkin Ustaz bisa memberikan masukan dan pandangan tentang hal tersebut. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Silakan Ustaz. Masya Allah, dua pertanyaan yang sangat bagus sekali. Seharusnya ada di dalam materi, tapi karena tadi saya banyak beringkas, saya banyak fokus ke poin-poinnya. Jadi kalau kita berbicara tentang siapakah para ulama, itu memang perlu didefinisikan. Sebab salah satu kerancuan pemikiran yang ditanamkan oleh para teroris kepada orang yang ingin direkrut, dia katakan bahwa yang didengar itu cuma ulama ahlul sugur katanya. Ulama yang biasa berada di medan-medan jihad, perbatasan-perbatasan pertempuran. Itu bahasa dipakai oleh Imam Samudra di bukunya Aku Melawan Teroris. Iya. Itu keliru, dia keliru di dalam memahami ayat. Saya terangkan kekeliruannya di buku saya dari berbagai sudut, dari sudut riwayat maupun sudut dirayat. Kemudian yang kedua, ulama itu tidak dilihat di mana dia berdomisili, tempat tinggalnya. Iya. Berdomisili dan tempat tinggalnya. Nah ini memang perlu didefinisikan ini, karena sekarang ribet juga. Tiap orang kalau dia sudah bisa orasi, kemudian melilit imamah di atas kepalanya, bawa sorban di atas pundaknya, wah ini Masya Allah ulama. Sudah bisa menjadi ulama. Tidak dikenal dia belajar di mana, historinya dalam ilmu, anta beranta, tiba-tiba menjadi seorang ulama. Nah, ini juga masalah yang besar. Karena ulama itu panutan dan rujukan. Ulama itu di dalam istilah syariat, dia adalah orang yang punya ilmu tentang, ini ulama kita bagi dua ya. Ada ulama mujtahid. Ada ulama mujtahid, ahli ijtihad. Dan ada ulama, dia takhasus dalam sebuah bidang. Dia punya keahlian di bidang tertentu. Kalau dia ulama mujtahid, itu sebenarnya terbagi dua lagi. Ya. Ada ulama mujtahid mutlak, dan ada mujtahid muqayyad. Ulama yang dikatakan dia ahli ijtihad, itu dia menguasai Al-Quran dan Sunnah. Ya. Menguasai Al-Quran dan Sunnah. Tidak mesti menghafalnya. Karena menghafal itu kadar tambahan. Menghafal. Tapi pokoknya dia mengerti Al-Quran dan Sunnah. Dia memahaminya. Dan kebanyakan ulama menghafal Al-Quran dan Sunnah. Mereka menghafal Al-Quran. Jadi dia paham Al-Qurannya. Dia tahu Al-Quran, dia tahu haditsnya. Dia tahu mana yang sahih, mana yang lemah dari hadits tersebut. Dia tahu mana yang nasih, mana yang mansuh. Kalau ada dua pembahasan ini dalam Al-Quran dan Sunnah, dia tahu mana dalil umum, dalil khusus, mana dalil yang mutlak dan dalil yang terikat. Dia mengerti ucapan-ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dia mengerti letak kesepakatan ulama di mana, letak mereka berbeda pendapat di mana. Dan dia mengerti syariat Islam itu dari awal babnya sampai akhirnya. Itu yang dikatakan ulama.
bab fikih kita ada 4 di pembahasan fikih agama. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, dan ada fikih al-aqdiyah. Ya. Ada fikih al-aqdiyah wal hudud. Ini ada 4 bab. Kalau dia sudah kuasai semuanya ini, dia pernah pelajari, itu disebut sebagai ulama. Orang yang berilmu. Iya. Jadi tidak masuk akal ada orang yang dikatakan ulama, dia baca buku-buku bahasa Arab saja tidak bisa. Ulama, pendalilannya anta beranta, amburadul. Seorang alim itu kalau dia berbicara semuanya terukur. Kata-katanya itu semuanya dia timbang. Semuanya dia timbang. Itulah orang yang berilmu. Makanya orang yang berilmu itu tidak sembarang menjawab. Tidak sembarang menjawab. Dia ditanya tentang sebuah permasalahan. Apa hukumnya kunut nazilah? Dia akan menjawab bahwa kunut nazilah itu wewenang pemerintah. Wewenang pemerintah. Itu dia mengerti, itu punya ilmu namanya. Dia tahu kedudukannya di mana. Ditanya tentang hukum talak misalnya. Ada kasus begini dan begini. Dia katakan itu urusannya di pengadilan. Bukan ke saya. Itu alim itu, punya ilmu. Sebab itu masalah-masalah perlu pembuktian. Perlu pembuktian. Jadi seorang alim itu bukan dia kuasa itu saja. Dia juga harus punya fikih maqasidus syariah. Dia mengerti hikmah-hikmah syariat, rahasia-rahasianya. Seluk-beluknya dan liku-likunya. Sehingga kalau ada masalah seperti ini, di dalam syariat biasanya diperlakukan begini. Kemudian seorang alim itu dia punya fikih takdirul ma'al. Dia bisa memikirkan akan akibat dan efek sesuatu. Itu tugasnya orang-orang yang berilmu. Tugasnya orang-orang yang berilmu, dan itu yang dikatakan sebagai ulama. Tapi ada ulama yang dia khusus di bidangnya. Misalnya dia di bidang ilmu bahasa Arab, dia khusus di situ karena dia spesialisnya mengambil bahasa Arab. Dia ahli di situ. Alim dikatakan ahlim dalam bahasa Arab. Dia ilmu hadits misalnya, dia punya keahlian hebat di pembahasan ilmu hadits. Di pembahasan misalnya di pembahasan usul fikih, dia bagus di pembahasan usul fikih. Itu alim di bidangnya masing-masing. Ya, jadi itu ukuran yang dikatakan sebagai ulama. Wallahu ta'ala alam. Adapun pertanyaan yang kedua terkait dengan buku-buku. Ya. Ini memang harus disebutkan ya, dari buku-buku yang berbahaya. Nah, ini menjadi masalah di Indonesia ini, dan saya sudah terangkan, saya sampaikan secara langsung kepada pihak yang berwenang, pada lembaga-lembaga yang memang menangani langsung, dan juga saya sampaikan secara umum supaya diwaspadai. Ya. Bahwa di Indonesia ini terlalu bebas dan dibebaskan mencetak buku-buku Ikhwanul Muslimin. Kalau ada buku-buku Ikhwanul Muslimin itu hati-hati. Ini sumber radikalisme Ikhwanul Muslimin. Iya. Dari buku Sayyid Qutb, Fi Dhilalil Quran, diterjemahkan, sudah menjadi cetakan yang kesekian puluh. Dijual di toko-toko buku besar terkenal di Indonesia. Dan di dalam buku ini, Sayyid Qutb mengafirkan seluruh pemerintahan yang ada di atas muka bumi. Ya. Dan berbagai kerancuan pemikiran yang ada di dalamnya ditulis oleh para ulama buku-buku tentang kesesatan pemikiran Sayyid Qutb di Fi Dhilalil Quran dan di tempat-tempat yang lainnya. Demikian pula buku-buku Hasan al-Banna, buku-buku Abu La'la al-Maududi, ya. Buku-buku Abu Qatadah al-Filistini, Abu Muhammad al-Maqdisi. Ini semuanya orang-orang yang mengarahkan kepada pemikiran yang ekstrim. Sampai Abu Muhammad al-Maqdisi itu punya buku tentang syariat untuk memerangi aparat keamanan. Itu ada. Ya. Itu ada sebagian buku tentang kafirnya negeri-negeri oleh Abu Muhammad al-Maqdisi ini, itu sudah diterjemahkan oleh sebuah pustaka di Solo. Dan dibagi di salah satu toko buku besar. Saya dapat di toko buku besar itu. Saya melihatnya di sana. Itu tulisan Abu Muhammad al-Maqdisi. Di antara orang yang sangat ekstrim sekali. Dia ikut pergi jihad di Afghanistan. Di sana diambil pemahaman takfirinya, dan dia mengafirkan berbagai negara, dan dia ini yang menjadi muftinya orang-orang Al-Qaeda. Terus berkembang ya, Al-Qaeda itu sekarang
berkembang, dia menjadi ISIS, dan ISIS itu sendiri sekarang ada mufti mereka angkat, namanya Turki Alban Ali. Walaupun dia sudah meninggal 2 tahun lalu, kena bom di wilayah mana begitu. Terus ada lagi mufti mereka satu, namanya Ahmad Al-Hazimi. Ini tinggal di Mekah orang ini. Sekarang di penjara oleh pemerintah Saudi Arabia. Iya. Jadi ini orang-orang punya pemahaman, dia punya buku-buku, punya rekaman-rekaman suara, punya pelajaran-pelajaran di internet, potongan-potongan suara disebarkan. Dan ini memberi doktrin kepada anak-anak muda kita. Jadi kalau saya tidak sebut nama-nama buku ini, saya tidak sebut nama-namanya, nama orang-orang itu, bagaimana mungkin orang tahu? Ya, jadi undang-undang IT sekarang ini bikin kita takut juga ya, menyebut nama-nama. Ya, cuman apa boleh buat, ini harus saya sebutkan. Karena ini dari hal yang sangat penting di dalam pembahasan. Semoga Allah memberi taufik kepada semua.